Individu udah tunggu aja pesan dari ketua partai, itu yang saya tentang sebelumnya. Jadi kalau kita sebut lato-lato, itu artinya pikiran kita itu kayak dibentur-benturkan begini nih ya. Supaya kritis. Selamat siang rekan-rekan Gfriend. Kali ini Rima sudah bersama dengan Bang Rocky Gerung. Apa kabar Bang? Kurang keras, yeay! Semangatnya masih semangat Piala Dunia ya? Iya, ini Piala Pilkada. Musing. Ya oke. Nah sekarang nih buat Gfriends yang bertanya-tanya sedang berada di mana sih Rima sama Bang Rocky? Kita ini ada di salah satu objek wisata yang ada di Gunung Sari, Bogor, Jawa Barat. Tepatnya ada di Lembur Anyar nih Bang. Lembur Anyar, lembur artinya desa, Anyar artinya baru. Betul. Kita bisa ganti juga, LE itu Los Angeles? Lumbung Akal. Oke, ya. Dan sekarang kita bakalan bertanya-tanya juga nih sama Bang Rocky Gerung. Seperti biasa tentunya kita berjumpa lagi di kanal YouTube dari G24. Dan untuk kamu yang belum subscribe, yuk waktunya untuk subscribe. Kita berjumpa lagi tentunya di Rockypedia. Tapi sebelum kita kasih pertanyaan Bang, di sini kayaknya kita sudah siapkan sesuatu yang misteri. Mystery box. Iya, betul apa sekali. Ini? Kotak suara apa? Wah, ini kayaknya udah mulai ada foto-foto siapa yang melakukan pemilihan. Oke. Bukan ya Gfriends ya. Boleh langsung dibuka aja Bang. Mystery Untuk mengetahui box. misterinya apakah itu? Bersama mystery guest. Wow, ini namanya. Update nggak nih Bang Rocky nih? Sama hal yang Coba seperti nih, ini. ini yang begini apa? Apa nih Bang? Namanya Oh. belum. Apa namanya? Ayo, tunggu kita kasih jeda. Dulu. Kira-kira apakah Bang Rocky tahu namanya? Dulu saya main beginian. Apa ya, Tapi Bang? lebih besar dia tuh. Kita kasih pilihan ya Bang ya? Lato-lato. Wah, sudah tahu ternyata. Duh, gini cara mainnya. Kira update-nya cuma politik sama filsuf aja ternyata. Nah, belum. Mainan kekinian juga update ya Bang? Update, dan saya suka warnanya nih kuning. Kuning ya? Menunjukkan masa depan kuning. Sama kayak baju saya juga nih, Bang, warnanya kuning ya. Kalau merah tuh masa lalu. Oke. Bang, kalau kita lihat lato-lato sebenarnya tekniknya tuh dasarnya adalah tentang proporsi yang proporsional. Iya, lato-lato ini kan dia mengandalkan gravitasi Ya. supaya ada beban dan motivasi. Jadi ada gravitasi, ada motivasi. Kalau sekedar gravitasi nggak ada motivasi, ini nggak bergerak. Jadi yang menggerakkan ini sebetulnya motivasi itu, motivasi untuk bermain. Ya. Dan kita mau bermain politik dulu ya, Rima. Oke. Dan ternyata main lato-lato ini tidaklah semudah yang kita kasih tepuk tangan Nyaris. buat Bang Rocky. Ternyata punya keahlian juga ya Bang ya main lato-lato. Oh, kalau lagi di desa saya ahli macam-macam. Oke. Nah Bang, tadi kita bahas tentang proporsional, Oke. tentang adanya motivasi. Nah ini juga melandaskan pertanyaan kita yang pertama Ya, di Rima. Rockypedia kali ini. Sebenarnya apa sih Bang sistem pemilu proporsional? Proporsional artinya ada fasilitas yang diasuh oleh partai, tapi ada fasilitas yang diasuh oleh individu tuh, yaitu calegnya tuh. Nah sekarang mau ditutup fasilitas itu dengan menganggap bahwa yang boleh berpolitik hanya partai. Oke. Individu udah tunggu aja pesan dari ketua partai, itu yang saya tentang sebelumnya. Oh. Jadi kalau kita sebut lato-lato, itu artinya pikiran kita itu kayak dibentur-benturkan begini nih ya. Supaya kritis. Oke. Hampir heads. Wow. Jadi sebenarnya tadi ya itu sistem antara terbuka dan juga tertutup. Ya, tuh. Berarti kalau misalnya kita jelaskan dan dipertegas, berarti sistem proporsional itu terbuka atau tertutup, Bang? Harusnya terbuka. Supaya orang langsung lihat calegnya. Kalau sekarang kan mau ditutup. Ya. Tertutup artinya kita beli kucing dalam karung. Kita nggak tahu siapa wakil kita tuh. Oh gitu? Iya. Jadi kita nggak diberitahu? Nggak tahu, ditutup nama-namanya kan. Jadi cuma nyoblos logo partai. Harusnya kita nyoblos orang, karena kita pilih orang. Itu intinya, demokrasi begitu dong, milih orang. Pokoknya nanti kong-kali-kong antara orang dan ketua partai biasanya. Jadi mesti dibuka tuh. Wah, ini benar-benar kita juga harus bersuara ya? Ya. Oke. Suaranya mesti lebih keras dari lato-lato.
Tapi suara lato-lato ini kalah dengan suara hujan dan juga kesejukan yang ada di Lembah Anyar. Ya politik juga mesti Sari sebetulnya. kali ini. Ya itu betul Rima. Politik kalau diasuh dengan benar dia sejuk. Kalau diasuh dengan kacau marah-marah terus kan, politisi marah-marah. Jadi politisi mesti datang ke Lembur Anyar supaya otaknya jadi anyar dan dia bisa hasilkan politik yang berbasis pada keindahan desa, keindahan lembur. Mungkin politiknya jadi keindahan negara kita ya. Oh iya betul itu kalau diperpanjang. Oke. Nah Bang, kalau Indonesia nih masuk ke dalam sistem proporsional yang terbuka atau tertutup? Tadinya kita terbuka, sekarang ada usulan dari PDIP terutama supaya tertutup aja. Jadi saya anggap PDIP kenapa takut dibuka? Apa caleg-calegnya punya masalah sehingga mesti ditutupi? Saya kira itu masalahnya. Lembur anyar swadaya masyarakat. Itu artinya politik juga mesti hasil swadaya masyarakat, bukan swadaya partai. Betul itu. Oh, ya, jadi ini sangat menarik sekali walaupun memang masih tahun depan, tapi berbagai problematikanya sudah terasa saat ini ya. Ya orang mulai berebut pengaruh, mulai kasak kusuk, mulai nyiapin amplop. Tapi kita ingin politik itu betul-betul dibuka supaya masyarakat desa dari Menteng, Kebayoran Baru sampai Lembur Anyar mengerti bahwa mereka harus memilih calon presiden, ada namanya, demikian juga calon legislatif. Ya. Anggota DPRD-nya mesti diketahui oleh rakyat Lembur Anyar maupun rakyat di Meranti, rakyat di Papua, rakyat di seluruh Indonesia gitu, Rima. Oke, baik. Tadi kan katanya ada usulan tertutup. Tapi itu bagaimana? Penentuannya nanti siapa yang menentukan dan kita sebagai rakyat harus bertindak seperti apa? Yang menentukan itu Mahkamah Konstitusi karena undang-undang tentang pemilu digugat di Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi akan periksa perkara itu. Nah kita tahu Mahkamah Konstitusi sekarang ya dekat dengan istana lah. Karena itu kita minta Mahkamah Konstitusi supaya betul-betul menolak judicial review ini agar pemilu kita tetap dalam proporsional terbuka, jangan tertutup. Itu dia. Dan kita Gibran sebagai rakyat Indonesia punya peran nih untuk bersuara agar kita bisa memilih orang-orang yang memang tepat untuk bisa menjadi wakil rakyat dan pemimpin negeri ini. Nah itu Rima betul. Orang yang tepat harusnya kita tahu mukanya, bukan ditutup. Oke, baik. Oke, kalau gitu di sesi part yang pertama ini, semua pertanyaannya sudah kita tanyakan. Dan buat Gibran semua yang penasaran, kita masih akan berbincang di sesi selanjutnya nih sama Bang Rokipedia. Oke, Rima. Bang Rokipedia, Bang Rokipedia di Rokipedia tentunya ya. Bersama Rimapedia. Oke, kita akan bahas lebih dalam tentang seperti apa sih sebenarnya politik proporsional ini sendiri. Oke? Oke, dan masih di Lembur Anyar. Pastikan bahwa Mahkamah Konstitusi jangan layani mereka yang minta sistem proporsional tertutup. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Golkar nomor 4.